Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dai Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini sendiri terdiri dari dua jenis, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Adapun perbedaannya yaitu lembaga keuangan bank kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sedangkan kegiatan lembaga keuangan non-bank kegiatannya hanya difokuskan pada penyaluran dana saja. Selanjutnya yaitu mengenai bank. Bank itu sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit yang digunakan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui kedua kegiatan utama perbankan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau yang kita kenal dengan istilah funding, dan menyalurkan dana yang kita kenal dengan istilah lending. Selanjutnya mengenai sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank terdiri dari tiga, yaitu yang pertama dari bank itu sendiri. Dari sumber dana bank dari bank itu sendiri diperoleh dari setoran modal para pemegang saham, cadangan-cadangan bank, dan laba usaha bank yang belum dibagikan. Yang kedua, sumber dana bank yang kedua yaitu berasal dari masyarakat luas, yaitu dalam bentuk simpanan. Simpanan ini terdiri dari tiga jenis, ada simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. Sumber dana bank yang ketiga yaitu berasal dari lembaga lainnya, yang diperoleh dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, dan pinjaman dari bank luar negeri. Selanjutnya, unsur-unsur kredit. Adapun yang menjadi unsur-unsur kredit, yang pertama terdapat dua pihak, yaitu pihak pemberi kredit kreditur dan pihak penerima kredit debitur. Yang kedua terdapat kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan dari kreditur bahwasanya uang yang dipinjamkan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga terdapat kesepakatan, yaitu adanya kesepakatan antara dua belah pihak yang dimana masing-masing pihak menandatangani perjanjian yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Yang keempat, terdapat unsur waktu. Unsur waktu adanya waktu lama pinjaman. Itu terdiri dari tiga jenis, yaitu jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Yang keempat, adanya penyerahan barang. Adanya penyerahan barang, jasa, maupun uang kepada penerima kredit. Yang kelima, adanya resiko. Setiap pemberian kredit pasti terdapat resiko, baik itu kredit macet maupun kredit tidak dapat tertagih. Semakin panjang jangka waktu, semakin besar pula resiko yang ditanggung. Selanjutnya yaitu terdapat balas jasa. Dari pemberian pinjaman tersebut, debitur akan memberikan balas jasa kepada bank, atau yang di dalam bank konvensional dikenal dengan istilah bunga. Untuk bunga ini sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu bunga pinjaman dan bunga simpanan. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada peminjam yang harus dibayarkan peminjam kepada bank sebagai bentuk balas jasa. Yang kedua, bunga simpanan. Bunga simpanan ini bunga yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Adapun jenis-jenis dari pembebanan suku bunga kredit terdiri dari tiga jenis, yaitu yang pertama flat rate, di mana pembebanan bunga kredit setiap bulannya itu tetap, sehingga angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan itu jumlahnya tetap. Yang kedua, sliding rate. Sliding rate ini di mana pembebanan bunga setiap bulannya itu menurun karena dihitung dari sisa pinjaman yang ada. Jadi, pembebanan bunga setiap bulannya menurun sesuai dengan jumlah pinjaman yang tersisa. Yang ketiga, floating rate, di mana pembebanan bunga setiap bulannya ini tergantung dari besarnya suku bunga yang berlaku di pasar uang pada saat itu. Jadi pembebanan bunga setiap bulannya ini bisa naik, bisa turun. Selanjutnya yaitu mengenai jasa-jasa bank lainnya. Untuk jasa-jasa bank lainnya itu tujuannya yaitu untuk memperlancar dan mendukung kegiatan utama perbankan, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Adapun keuntungan dari jasa-jasa bank, yang pertama itu keuntungan pokok. Keuntungan pokok ini diperoleh dari selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi dari jasa bank yang ditawarkan, seperti adanya biaya administrasi, biaya tagih, dan biaya lainnya.
Selanjutnya yang akan dibahas mengenai pasar modal. Untuk pasar modal ini sendiri adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi dalam rangka untuk memperoleh modal. Adapun yang menjadi instrumen-instrumen pasar modal terdiri dari 3. Yang pertama itu saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang di dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada surat utang, di mana pemegang atau pemilik surat utang berhak menerima bunga dan pelunasan dari hutang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah wadah pengumpulan dan pengelolaan dana dari investor. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai penggadaian. Adapun barang-barang yang dapat dijadikan jaminan di dalam penggadaian, yang pertama itu ada barang perhiasan yang terbuat dari emas, perak, intan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada kendaraan. Kendaraan ini dapat berupa mobil, motor, maupun kendaraan lainnya. Yang ketiga ada peralatan elektronik. Contohnya itu seperti kamera, televisi, radio. Yang keempat ada barang rumah tangga. Barang rumah tangga ini contohnya seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan. Yang kelima ada mesin-mesin, dan yang keenam ada tekstil. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara pihak tertanggung dan penanggung, di mana pihak tertanggung akan membayarkan iuran setiap bulannya sebagai bentuk demi mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kerugian finansial. Adapun keuntungan dari asuransi, yang pertama bagi pihak penanggung itu diperoleh dari iuran premi asuransi yang dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua, keuntungan diperoleh dari penyetoran modal kepada perusahaan lain. Yang ketiga, keuntungan diperoleh dari hasil bunga investasi. Sedangkan keuntungan asuransi bagi nasabah yaitu memberikan rasa aman. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya kerugian atau kehilangan. Yang ketiga, mendapatkan pendapatan di masa yang akan datang. Yang keempat, mendapatkan penggantian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai pensiun. Pensiun ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama pensiun normal, yang kedua pensiun dipercepat, yang ketiga pensiun ditunda, yang keempat pensiun cacat. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pensiun normal. Pensiun normal ini adalah pensiun yang diberikan kepada pekerja yang sudah memasuki usia pensiun. Untuk di Indonesia, usia pensiun apabila sudah mencapai usia 55 tahun. Yang kedua, pensiun dipercepat. Pensiun dipercepat ini pensiun yang diberikan kepada pekerja dengan alasan atau kondisi tertentu. Contohnya itu seperti adanya pengurangan dari perusahaan. Bagi pekerja yang ingin mengajukan pensiun dipercepat harus memiliki alasan yang jelas, sehingga permohonan pensiun dipercepat dapat disetujui. Yang ketiga, pensiun ditunda. Pensiun ditunda ini adalah pensiun yang diberikan kepada pekerja yang sudah berhenti sebelum memasuki usia pensiun, sehingga pensiun baru dapat dibayarkan apabila pekerja tersebut sudah memasuki usia pensiun, yaitu usia 55 tahun. Jenis pensiun yang terakhir yaitu pensiun cacat. Pensiun cacat ini pensiun yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan dalam bekerja, sehingga tidak mampu untuk dapat bekerja kembali. Jadi uang pensiun tersebut dibayarkan kepada pekerja yang cacat tersebut. Dan untuk materi yang terakhir yaitu mengenai kartu plastik. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kartu plastik, yang pertama itu bank. Bank sebagai penerbit dan pembayar issued bank. Yang kedua, pedagang. Pedagang merchant yaitu tempat belanja. Contohnya itu seperti toko, mall, restoran, dan tempat-tempat yang dimana bank sudah melakukan kerjasama terlebih dahulu. Dan yang terakhir, pihak yang terlibat yaitu pemegang kartu atau card holder, yaitu nasabah yang namanya tertera di dalam kartu tersebut, dan orang yang berhak untuk menggunakan kartu tersebut untuk berbagai keperluan transaksi. Sekian untuk penjelasan materi kali ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.